Perkenalkan, nama saya Arifin Dwi Cahyo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Borobudur. Sejarah Borobudur adalah salah satu tempat yang bersejarah yang memiliki catatan sejarah yang panjang. Candi Borobudur dibangun pada saat pemerintahan dinasti Syailendra, saat dimana banyaknya pengikut ajaran agama Buddha Mahayana. Jadi pembangunan Candi Borobudur ini bertujuan untuk tempat pemujaan agama Buddha Mahayana, karena pada masa itu dinasti Syailendra sedang berjaya hingga banyak sekali pengikut-pengikutnya yang menjalankan agama Buddha Mahayana. Nah, salah satu peninggalan dinasti Syailendra karena telah menyebarkan ajaran agama Buddha Mahayana ini, makanya dinasti Syailendra membuatlah sebuah Candi Borobudur untuk tempat pemujaan. Asal-usul Candi Borobudur. Borobudur seperti yang sudah saya katakan tadi, itu adalah tempat pemujaan. Namun menurut prasasti Karangtengah, candi ini adalah pemimpin Mataram yang berasal dari Wangsa Syailendra atau dinasti Syailendra yang bernama Samartungga. Syailendra adalah penganut Buddha, tepatnya aliran Mahayana. Hal ini dijadikan sebagai bukti bahwa Candi Borobudur digunakan oleh para pengikut agama yang dirintis oleh Siddhartha Gautama. Borobudur ini tersendiri menurut bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bara atau kompleks biara dan budur atau atas. Jadi Candi Borobudur ini terletak tepat di atas sebuah bukit sebagai kompleks biara yang sungguh megah sesuai nama, yaitu kompleks biara di atas. Para peneliti memperkirakan bahwa Candi Borobudur dibangun sekitar tahun 750 sampai 800-an Masehi. Nah, jadi menurut bahasa, arti kata Borobudur ini tersendiri adalah kompleks biara di atas. Jadi merupakan tempat pemujaan yang ada di atas gitu, di atas gundukan-gundukan tanah seperti itu. Asal-usul Candi Borobudur, menurut beberapa tulisan, itu dilakukan secara bertahap oleh tenaga kerja sukarela yang bergotong royong demi kebaktian ajaran agama Buddha Mahayana. Buddha khususnya aliran Mahayana ya, seperti itu. Pendiri Candi Borobudur. Tadi sudah kita ketahui bahwa pendiri Candi Borobudur itu oleh dinasti Syailendra. Jadi kenapa bisa dinasti Syailendra yang membangun Candi Borobudur? Itu karena pada masa itu dinasti Syailendra berkuasa di Jawa, khususnya pada kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Dinasti ini menurunkan raja-raja besar yang memerintahkan pembangunan candi-candi kerajaan. Namun raja-raja ini nggak hanya ingin membangun sebuah candi-candi hanya untuk tempat pemujaan saja, namun ia ingin membuat candi-candi yang berukuran besar seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kelasan, Candi Mendut, Candi Lembung, dan sebagainya. Namun menurut beberapa sejarawan dan berdasarkan catatan sejarah, tidak ada satupun sejarawan yang mampu memberikan bukti dan memperkirakan siapa yang awal mulanya membangun Candi Borobudur ini sendiri. Catatan sejarah hanya menyebutkan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan dinasti Syailendra pada masa itu. Jadi tidak ada spesifikasi khusus siapakah yang membangun Candi Borobudur pada masa dinasti Syailendra, raja siapakah atau sesosok siapakah gitu. Jadi tidak pernah ada bukti sejarah tertulisnya gitu Candi Borobudur ini bisa terbangun.
Proses pembangunan Candi Borobudur. Dalam pembangunan Candi Borobudur ini terdapat 4 proses, yaitu yang pertama dilakukan dengan meletakkan fondasi dasar pada bangunan candi. Jadi Candi Borobudur ini awalnya hanyalah gundukan-gundukan tanah. Nah, setelah diratakan semua tanah itu, diletakkanlah sebuah batu-batu untuk menjadi sebuah fondasi. Lalu yang kedua itu dilakukan proses penambahan 2 undakan persegi dan 1 undakan melingkar. Jadi dibentuknya 1 lingkaran yang besar dan 1 undakan yang berbentuk persegi ke atas seperti itu. Dan tahap ketiganya, undakan yang terletak di atas puncak dengan stupa induk yang memahkotai puncaknya dibongkar dan diganti menjadi 3 undakan lingkaran kecil. Pada undakan ini kemudian stupa-stupa kecil dibangun berbaris melingkar. Jadi setelah berbentuk menjadi segitiga ke atas, ujungnya itu diratakan kembali, lalu dibuat lagi lingkaran-lingkaran sampai 3 lingkaran tahapan ke atas, lalu dibuatlah stupa-stupa kecil dibangun dengan berbaris melingkar. Jadi orang-orang yang hadir untuk melakukan pemujaan di Candi Borobudur ini bisa memutari setiap stupa-stupa pada undakan-undakannya itu tersendiri kayak gitu. Lalu yang keempat, dilakukan perubahan-perubahan kecil atau tahap finishing. Jadi merapikan stupanya, menata fondasinya lebih bagus lagi, mengukir-ngukir setiap stupa-stupanya dan sebagainya untuk tahap finishing agar terlihat sesuai dengan bagaimana ajaran Buddha Mahayana di setiap candinya itu tersendiri. Nah, karena kita tadi sudah membahas tentang bagaimana Candi Borobudur itu tercipta. Nah, berjalannya kurun waktu, Candi Borobudur itu sempat menghilang. Namun Candi Borobudur ini ditemukan kembali. Oleh siapa ditemukannya? Candi Borobudur kurang lebihnya 100 tahun sempat dinyatakan hilang karena tersembunyi di terlantar selama berabad-abad. Kemudian tahun 1814 Masehi, 1814 Masehi, Candi Borobudur ditemukan kembali oleh pemerintah Inggris di Jawa yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang memang memiliki ketertarikan pada sejarah dan kebudayaan Jawa. Raffles kemudian mengutus asistennya Cornelius mengadakan penelitian. Cornelius akhirnya melakukan penelitian pada 1814 untuk pembersihan besar-besaran dilakukan dengan mengerahkan tenaga kerja kurang lebihnya 200 orang. Nah, itu saat Thomas Stamford Raffles sedang mengunjungi Semarang. Jadi ketika ia mendapatkan sebuah laporan tentang temuan batu-batu terukir di bukit sekitar desa di Semarang, akhirnya Thomas Stamford mengutus asistennya untuk mengetahui apakah benar bahwa telah ditemukan batu-batu yang berukir dan membentuk bukit seperti itu. Nah, setelah Raffles menemukan Candi Borobudur, Raffles sendiri saat menemukannya itu sangat susah sekali untuk memprediksi bahwa bagaimana bentuk-bentuk stupanya dan segala macamnya. Akhirnya dilakukanlah sebuah pemugaran Candi Borobudur dilakukan karena telah sekian lamanya ditinggalkan. Akhirnya dilakukanlah pemugaran untuk melanjutkan nilai-nilai kebudayaan dalam Candi Borobudur itu sendiri. Pada tahun 1900 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah menjaga kelestarian Borobudur dan memulihkan dengan proses pemugaran dengan segera dilakukan. Proses pemugaran Candi Borobudur dilakukan pada kurun waktu 1907 sampai 1911 Masehi.